Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lulusan Fathul Masail Senin 23 Ramadan 1443 Hijriah. Masalah obat tetes mata. Obat tetes mata atau tetes mata apakah membatalkan puasa? Jawabnya, tetes mata tidak membatalkan puasa. Semua kamu teteskan di matamu itu obat mata atau tetes mata atau air gitu saja, atau kamu kasih air, kadang-kadang digelas pakai air. Yang seperti itu tidak membatalkan puasa, walaupun terasa sampai tenggorokan itu pahit. Nah, itu pun juga tidak membatalkan puasa, karena lubang yang ada di sini, di mata ini seperti lubang pori-pori. Maka itu seperti halnya kalau kamu mandi, pori-porimu kemasukan air, itu tidak membatalkan puasa. Maka lubang yang ada di mata itu, yang walaupun itu nembus sampai tenggorokan, itu pun juga tidak membatalkan puasa, karena itu lubang kecil yang seperti pori-pori. Betul sekali. Seperti halnya kalau seseorang memakai kuhl ya, memakai celak itu. Kadang-kadang celakan itu orang ludahnya hitam ya, karena celaknya aja yang masuk ke dalam. Nah, itu lubang pori-pori yang ada di mata ini, sehingga masuk ketika ludah di tenggorokan itu keluar hitam. Itu tidak membatalkan puasa juga. Ini harus dipahami. Yang membatalkan itu minum air, makan daging, makan telo dan sebagainya. Jawabnya adalah tidak membatalkan puasa. Masalah zakat dibagi rata. Ini banyak di kampung ini. Itu zakat itu karena rebutan. Lalu zakat kok rebutan? Terus kan? Itu semua orang itu pengen kebagian. Kemudian dibagi rata. Bolehkah harta zakat dibagi rata kepada semua orang kampung atau semua orang mahallah? Jawabnya tidak boleh, karena harta zakat itu hanya boleh diberikan kepada 8 golongan, yaitu fakir, miskin, mu'alaf, amil, budak mukatab, gharim, orang yang terlilit hutang, sabilillah ya, orang yang berperang, ibnu sabil, orang yang sedang orang yang mau mengadakan perjalanan atau sedang dalam perjalanan tapi kehabisan bekal. Itu yang dapat. Musafir. Jadi selain orang-orang itu tidak boleh diberikan pada orang-orang ini. Ya gimana caranya? Ya mestinya ada pendataan. Nanti di kampung itu ada pendataan siapa orang yang fakir miskin di kampung itu dicari, atau orang yang terlilit hutang siapa itu dicari. Nah itu yang bisa dikasih. Itu dicari untuk orang-orang itu. Ini orang-orang kaya bahkan itu, atau kok masih minta bagi zakat karena ben adil dibagi rata atau enggak? Ini enggak itu. Ini hukum Gusti Allah hanya diberikan kepada 8 golongan ini, bukan untuk dibagi rata. Ada lagi yang dijual semua harta akadnya itu terus dibuat untuk masjid. Nah, ada lagi yang gitu. Itu enggak boleh juga. Itu juga enggak boleh juga. Harta itu untuk 8 orang ini. Nomor 3, mengambil harta suami untuk membayar zakat tanpa seizinnya. Mengambil harta suami untuk membayar zakat tanpa seizinnya. Pertanyaan, bolehkah bagi seorang istri mengambil harta suami tanpa izin untuk membayar zakat fitrah diri sendiri, anak, dan untuk suami juga?
tanpa izin. Ini di garis bawah ya, tanpa izin. Jawabnya adalah tidak boleh. Ini harus izin. Laisa lizaujati ahdu syai'an mimma lizauji litatasaddaqa bihi 'alal fuqara illa bi idzni zaujiha. Zakat untuk sang anak yang berada di tempat yang jauh. Jadi kamu di sini, kemudian dizakati oleh orang tuamu di sana. Nah, jauh, tempat jauh sana. Semua seperti itu. Bagaimana tata cara membayar zakat fitrah untuk anak yang berada di tempat yang jauh dan bagaimana niatnya? Ini ada tata caranya di tafsir. Jika anaknya masih wajib dinafkahi, maka pendapat yang kuat harus dikeluarkan di tempat anak tersebut berada dan yang niat orang tuanya. Karena zakat adalah zakatun nafs, zakat fitrah itu, maka itu ya zakat di tempat apa itu kamu berada. Kalau kamu di Temboro, ya zakatnya ya di Temboro. Kamu di rumahmu sana, ya zakatnya di rumah sana. Tapi kalau kamu masih belum balik dengan anak kecil barang itu, iyalah, maka yang niat orang tuanya, anak-anak kecil itu belum boleh niat, belum sah. Nanti yang niat justru mata orang tuanya, niat menzakati anaknya. Tapi kalau yang sudah balik itu nanti niatnya sendiri. Kalau yang belum balik itu niatnya yang niat orang tuanya, bukan yang niat anak kecilnya, enggak. Dia belum ditaklif masalahnya. Jika anaknya masih wajib dinafkahi, maka pendapat yang kuat harus dikeluarkan di tempat anak tersebut berada dan yang niat orang tuanya. Jika anaknya sudah tidak wajib dinafkahi, contohnya sudah balik, maka orang tua boleh membayarkan zakat anaknya dengan syarat. Pertama, mendapat izin dari anaknya. Nanti harus bilang sama anaknya, kalau kamu yang sudah gede di sini mau dizakati sama orang tua harus izin sama orang. Ini saya bayar zakat kamu ya. Ya, gitu. Harus izin. Kemudian dibayarkan di kampung tempat anaknya berada. Jadi walaupun yang bayar orang tuamu, zakat itu harus dikeluarkan di Temboro kalau kamu tinggal di Temboro. Kemudian yang niat adalah anaknya, bukan orang tuanya. Kalau yang awal tadi yang niat orang tuanya. Tapi kalau yang ini, kalau anaknya ini sudah tidak wajib dinafkahi, maka yang niat harus anaknya sendiri. Kecuali kalau anaknya itu memasrahkan niatnya, yang menyerahkan niatnya tersebut kepada orang tuanya. Nanti memberikan, sudah dipasrahkan, nanti yang niat boleh. Nanti dengan pelimpahan dari anak ke orang tua supaya yang niat orang tuanya. Catatan, anak yang wajib dinafkahi adalah anak yang belum balik atau sudah balik tetapi masih sibuk belajar agama sehingga tidak ada kesempatan untuk kerja. Ada sebagian ulama yang membolehkan membayarkan zakat tersebut di kampung orang tuanya. Ada, tapi sebetulnya seharusnya bayar zakat itu yang ngikuti. Kalau zakat nafs yang ngikuti orangnya. Kalau kamu kepalamu di sini berarti ya bayarmu zakat di sini gitu. Kan ya lucu nanti akhirnya. Di sini ada 1000 orang bayar zakatnya di kampung sana ini. Nah, orang sini nunggu orang miskin di sini. Mana ada 1000 orang kalau nggak bayar zakat, mana fitrahnya ya? Oh, fitrahnya di kampungnya sendiri-sendiri. Orangnya ada tapi nggak ada zakatnya. Nah, harusnya orang di sini zakatnya di sini. Lah orang di sana, dulu kok ada zakat tanpa ada orangnya ya di sini, orang di sana. Nah, paham tuh? Ini hikmahnya agama ini. Seperti halnya zakat mal itu, zakatnya tempatnya mal itu berada.